Assalamualaikum Pak Haji. Saya sebetulnya datang dari jauh Pak, dan saya ngelihat YouTube pun sambil menjahit. Saya tukang jahit. Ya. Kebetulan Terus? Saya mau ikut privat Pak. Boleh. Soalnya Jadi gini Bu, kalau privat tuh Bu, ya, itu maksa Bu. Kalau nggak maksa nggak bisa. Contohnya kayak tadi tuh. iya. Saya tanya, kenapa nggak taunya suaminya punya pesugihan? Kalau begini kan kita nggak bisa kelihatan kan? Iya Pak. Nggak bisa, bukan nggak bisa, bisa sih. Tapi karena banyak. Iya. Kalau privat tuh ada pada depan. Iya. Kenapa anaknya begini? Kenapa begini? Saya lihat. Ya iyalah, suami kamu punya pesugihan. Begitu. Jadi memang privat tuh harus maksa. Iya. Kedua tadi juga ada dari ibu bapak dari Makassar. Juga memang harus privat. Iya. Kenapa sih Pak Haji? Bahkan tadi yang dari Magelang privat yang ketiga kali. Baru ketemu tuh ilmu. Jadi privat yang pertama nggak ketemu. Solusinya apa? Iya. Privat yang kedua nggak ketemu. Pas privat yang ketiga tadi ketemu. Ya anggaplah privat yang pertama sedekah 10 juta, kedua 10 juta, ketiga 10 juta. Oke lah dia berkorban 30 juta. Kalau cairnya 10 miliar, yang untung dia apa saya? Dialah. Saya kan cuman iya. Nah maksud saya coba ibu paksain. Paksain gimana caranya? Supaya kita bisa lihat. Pak Haji, kenapa kok saya udah usaha mentok. Oh iya. Jadi dibenerin dulu Bu, diobras. Iya, diobras dulu, dijahit dulu. Oke? Iya Pak. Jadi ibu paksain. Ibu hajatnya apa kalau saya boleh tahu? Hajatnya saya harus terkabul Pak, karena untuk Ya hajatnya apa kan saya nggak tahu. Apa mau ditebelin? Kan mesti didempul. saya mau duit yang tebel. Duit yang tebel. Iya. Bisa lah, masa nggak bisa ya. Iya, itu. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih Pak Ya, Haji. Assalamualaikum. Bapak dan Ibu jangan apa-apa Pak Haji privat. Ya kalau hajatnya ringan mah begini aja nih, begini juga pasti terkabul. Tapi kalau maksain pengen sebulan 10 miliar, kan kita mesti lihat dari kenapa ya. Oh, suaminya punya pesugihan. Nah coba, kan nggak suami kalau kita bilang marah-marah Bu. Apa-apaan tuh ilmu RDAY? Mana mungkin saya punya pesugihan? Kan bisa kelihatan Bu dari track recordnya. Nah diem-diem kita cebok alat kelamin kita, kasih minum buat suami kita. Kopi kayak teh, alhamdulillah nanti pesugihannya luntur sendiri. Nanti dia bisa jaya lagi dan kaya raya lagi. Kalau ada pesugihan memang punya rumah tapi nyicil. Memang punya mobil tapi nyicil. Memang punya anak tapi anaknya banyak kekurangannya. Ya inilah, ya itulah. Yang nakal lah, yang inilah. Nah coba bayangin Bu. Kan kasihan. Ah udah kita bersihin aja. Karena suaminya nggak nyambung dengan ilmunya kita. Nah istrinya aja yang berobat. Tapi kan setelah kaya raya baru suaminya ngeh. Oh iya selama ini kita datang ke sana selalu harus ada tumbal. Nah ini kan kita nggak pakai tumbal. Oke, yuk ibu apa? Bapak apa? Bebas. Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Izin Pak Haji, saya Chandra, saya dari Sanja, dekat Sentul, tetangganya Sentul Pak Haji. Sanja? Iya. Mana tuh Sanja? Sanja tetangganya Sentul Pak Haji. Tetangganya Sentul? Iya, Sentul Bogor. Sentul Bogor, namanya Sanja. Kampung Sanja. Kampung Sanja. Iya Pak Haji. Desa apa? Desa Kampung Sanja. Kecamatan? Kecamatan Citerep. Kabupaten Citerep. Bogor. Iya. Apa yang mau diobrolin? Ini Pak Haji, saya buka aja dulu, saya pernah ada kesalahan sama orang tua kandung saya. Jadi mungkin akibat kesalahan dosa saya itu sampai sekarang saya
Usaha seret, rezeki seret. Contohnya apa kesalahannya? Ya saya dulu pernah marah sama ibu saya sebelum meninggal. Ibu saya kan ibu saya sakit. Tapi itu tujuan saya supaya dia mau semangat buat sembuh lagi Pak Haji. Cuman saya tetap cara saya salah karena saya anak kasar sama orang tua. Nah, efeknya sekarang ekonomi saya jatuh-jatuh terus Pak Haji. Oh ya? Iya. Jatuh terus. Nah sekarang mau bangkit. Saya mau bangkit minta arahan biar. Nah ibu kamu tinggal di mana? Udah meninggal Pak Haji. Ya dulu tinggalnya di mana? Di sini di Sanja. Di Sanja. Iya. Nah masih ada gak bajunya ibu kamu? Udah nggak ada kan saya bagi-bagiin sama orang Pak Haji biar supaya pahalanya sampai ke orang tua. Satu juga nggak ada? Nggak ada. Oh harus dicari, coba kamu minta lagi ke orang-orang itu. Oh gitu Pak Haji. Minta lagi bajunya. Terus kamu pakai. Saya Nah, iya baju mama kamu pakai. Kamu pakai tiap hari. Jadi bencong. Enggak lah bos. Gimana Pak Haji? Kamu ngomong. Kamu ziarah ke makam mamah kamu ngomong. Begitu ngomong aja. Ngomong. Nah setelah itu kamu ngomong sama Allah. Ngomong jawab, ngomong jawab, ngomong jawab, ngomong jawab. Udah nanti kamu sukses kaya raya lagi. Jangan kamu apa karena kemarin saya marah-marah sama ibu saya. Bos, ibu kamu bos, walaupun kamunya galak, namanya anak, dia maklumin bos. Biasa kalau anak yang palanya botak emang begitu. Siap Pak Haji, siap. Ada lagi Pak Haji? Nggak ada, kamu datang ke makamnya ngomong. Siap. Nah apa makanan favorit mamah kamu kalau kamu inget-inget. Nanti kamu lihat beli berapa makanan favorit mama kamu. Misalkan mama kamu sukanya pecel, pakai apa? Nah berapa tuh pecel? Nah kamu sedekahin, ada berapa duit kamu? Misalkan ada 50.000. Ya udah, nih saya sedekahin pahalanya buat mama saya ya. Udah nanti usaha kamu naik lagi, tinggi lagi, besar lagi. Begitu bos, gampang mah. Siap Pak Haji, siap. Makasih. Lu mesti ingat ayatnya Allah di Al-Quran. Apa tuh Pak Haji? Rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah tuh kecil. Apalagi murkanya orang tua kecil. Rahmat lebih gede. Siap. Jangan lu mikir apa gara-gara gue marah-marah sama nyokap gue. Enggak ada. Udah rahmatku Siap. lebih besar daripada murkaku. Allah udah ngomong begitu di Al-Quran. Siap. Allah udah ngomong bahwa rahmat Allah lebih besar daripada murka. Jadi lo jangan mikirin dosa. Kalau dosa mah emang udah tertulis di sono. Siap. Udah lo praktekin aja. Siap, Ya. nanti dipraktekin. Nanti lo Boleh ada pertanyaan satu lagi Pak Haji? boleh. Minta izin mau ngejalanin ilmu-ilmu RT. Boleh. Yang mana yang kamu mau jalanin? Saya insya Allah bangun malam gitu, senyum-senyum. Bangun tidur senyum. Jangan senyum. Kalau senyum bukan murid gue. Siap, Bangun tidur senyum 41 kali. Ya, siap. Mandi, Ya, tahajud, ya. paksain baca Quran. Orang yang bangun jam 00 senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Siap. Coba lo praktekin dulu, Siap. pelan-pelan aja. Siap. Tapi ini izin Pak Haji, saya kan baca tulis Arab baru Iqra 3 Pak Haji. Nggak apa-apa, biasa botak blow on. Semua orang botak pasti blow on. Kan ada iklannya, bumbu masak, miwon, pala botak, blow on. Halo tuh. Sedapatnya nggak apa-apa Pak Haji ya? Hah? Ngaji baca Quran sedapatnya. Nggak apa-apa. Siap Pak Haji. Ya. Makasih Pak Haji. Siap. Tepuk tangan dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam Pak Haji. Saya Ibu Dian dari Cicurug Sukabumi. Ya. Saya minta solusinya ke Pak Haji berhubung keluarga saya lagi ada trouble, banyak
masalah yang belum terselesaikan. Contohnya masalah apa? Masalah kerjaan, ada yang pingin kerja masih belum, ada yang pingin jodoh yang kaya raya tajir melintir juga masih. Ya. Ibu tinggal bangun jam 00 aja Bu, tidak ada tamu saya yang bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran, hajatnya lemot, nggak ada, belum pernah saya dengar. Ibu tinggal meraktekin itu aja dulu. Iya. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, mandi wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib. Di pengobatan lain nggak ada Bu yang mewajibkan, kalau saya wajib. Badia qobliyah nggak boleh bolong. Ibu tinggal kerjain. Iya. Bisa? Bisa Ya. Pak. Yo. Itu dikhususkan untuk anak disebut nggak Pak? Sebut dong Bu, nama bin. Sebut nama bin. Oh iya Pak. Ya. Ya makasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yuk, Bapak apa? Bapak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Haji Abdul Qadir dari NTT Flores, Pak Haji. Tepuk tangan dulu dong, NTT Flores. Wow. Sama siapa ke sini? Tadi malam, Pak Haji. Sama siapa ke sini? Sendiri, Haji. Sendiri. Sendiri. Oh iya. Di sana apa kegiatannya di NTT Flores? Saya Pak Haji, alhamdulillah saya sebagai PNS di Kementerian Agama lagi 3 bulan saya pensiun, Pak Haji. Pensiun. Pensiun. Jadi umurnya sekarang 50? 57, Haji. 57. 7. Saya mulai tahun kemarin, Pak Haji, saya lihat di YouTube dan di TikToknya Haji. Saya selalu pelajari, alhamdulillah. Sejak tanggal 1 Agustus kemarin, pas bertepatan malam Jumat Haji, saya amalkan itu. Amalkan itu mulai dari mandi tengah malam, pakai 9 lembar daun pandan, senyum. Kemudian saya pelajari itu, kemudian saya ada mau jual rumah juga, kemudian minta uang supaya lunas utang, baru centol-centol tuh ke Pak Haji. Yang 99 kali centol di burung itu Pak Haji. Ya. Itu, Haji. Tapi sampai saat ini juga Haji, apa yang saya pelajari dalam YouTube ini belum saya kabul Haji. Ya. Maka alhamdulillah walaupun saya datang ini saya dalam kena jauh Haji, saya ini 2 Ya. juta pesawat Pak Haji. Melewati 20 selat. Iya, pakai terbang Haji. Oh, naik pesawat. Pakai pesawat begitu. Sehingga niat saya bagaimana cara saya ini saya bisa ketemu dengan Pak Haji ini. Nih ketemu sekarang. Alhamdulillah Pak Haji, saya keadaan memang waktu saya datang kemarin itu sakit saya Haji, tidak sehat, saya tetap niat saya, insya Allah mudah-mudahan saya diberikan kesehatan oleh Allah sampai saya ketemu dengan teman-teman juga sih, ketemu dengan Pak Haji. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan sekarang Pak Haji, saya ini sejak awal sepunya anak nih, satu-satu sepunya anak aja hanya 2. Yang pertama perempuan sudah gadis, itu dia punya akalnya tidak ada Haji. Jadi dia tuh sering ambil uang mamanya itu, dia putar-putar tuh uang. Sudah putar-putar tuh uang, dia robek Haji. Robek sampai jutaan tuh uang tuh Haji. Putar-putar itu uang baru dia robek, baru putar lagi. Ini yang dia punya penyakit nih Haji. Saya punya anak perempuan. Sempat sekolah gak tuh anak perempuannya? Sempat sekolah sampai kelas 3 Haji. Kelas 3 apa? Kelas 3. Kelas 3 apa? SD. SD. Ya, Miss ini Haji ya. Tapi dia belum tahu baca dia Haji. Belum tahu baca. Dia belum Umurnya? tahu baca. Sekarang dia lahir tahun 9 Dulu Bapak buntingin apa enggak? 96 dia lahir Haji. Lahir tahun? 96. 96. Iya. Begitu. Kemudian yang kedua nih Haji, dia sekarang sudah di kedokteran. Waktu dia pertama masuk tuh Haji di kuliahnya di farmasi. Di farmasi 2 tahun dia farmasi Pak Haji, dia kembali lagi tes di dokter. Alhamdulillah dia gold. Tapi posisi saya Haji sudah tidak ada uang saya. Laki perempuan tuh? Laki-laki Haji. Oh jadi yang pertama perempuan. Perempuan. Yang mainin duit itu? Iya, perempuan yang main duit ini Haji. Yang laki-laki Haji waktu dia sudah sepakat dengan saya sebagai bapak dan mamanya, bapak mama sudah jangan pikir lagi saya di kedokteran, saya fokuskan di farmasi.
Sehingga saya kan bangun lagi rumah Haji, perbaiki rumah, karena saya kan merantau Haji, pegawai, saya bangun di rumah tempat kelahiran saya sendiri. Begitu sudah 2 tahun dari farmasi Haji, dia ikut lagi di kedokteran, lulus dia. Saya punya uang sudah tidak ada. Akhirnya saya utang Haji. Utang ke? Utang di keluarga. Begitu. Untuk menutup keluarga. Masih ada utang juga Haji. Akhirnya saya ambil lagi di bank 500 juta. Pokoknya utang terusan Haji. Kenapa nggak ditambahin lagi utangnya? Nah, ini yang makanya saya minta dengan mungkin berkahnya Haji, dengan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya juga mau pensiun ini utang terus saya Haji. Terusin. Iya. Sehingga ini saya minta Terusin. Utangnya diterusin aja. Selama masih ada orang yang mau kasih utang, ambil. Selama orang yang mau ada kasih utang, ambil. Begitu. Nanti waktunya lunas sendiri. Amin. Contoh, orang hutang sama seperti orang bunting. Orang bunting kalau belum waktunya hamil, belum waktunya melahirkan, tidak akan bisa melahirkan. Bunting 9 bulan. Baru hamil 3 bulan. Mau lahir, nggak bisa. Belum waktunya. Hutang juga gitu. Kalau belum waktunya lunas, nggak bisa dilunasin. Terus saja nggak apa-apa. Jalanin terus. Ini jam 23.49. Belum waktunya sholat subuh. Kita mau sholat subuh. Allahu Akbar. Nggak diterima. Belum waktunya subuh. Orang kalau belum waktunya mati, mau mati sampai kapanpun nggak akan mati. Herannya diminum baygon, ketahuan anaknya hidup lagi. Ketahuan istrinya hidup lagi. Nah, hutang juga kalau belum waktunya lunas, jangan jual aset, nanti lunas sendiri. Ada waktunya. Begitu juga orang hamil. Jadi bapak nanti kalau mau hutang, hutang lagi. Kapan mau nambah utang lagi? Enggak lah, jadi gini. Bapak nanti bikin takjub Allah. Gimana caranya bikin takjub Allah? Bapak nanti bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Kedua, Bapak ngobrol sama Allah. Ngomong, jawab, ngomong, jawab. Allah, anak gua kan masuk kedokteran, butuh biaya besar, hutang gue juga banyak. Gimana caranya kalau Allah bisa lunasin hutang gue? Bisa gak minggu-minggu ini Allah lunasin? Nanti gue tinggal nyicil aja ke Allah. Daripada gue nyicil ke rentenir, daripada gue nyicil ke bank, mendingan gue nyicil ke Allah. Bapak ngomong begitu, tar Allah jawab, boleh, tar gue lunasin. Lo bener ya nyicil ke gue? Iya. Nah bapak nanti nyicil ke Allah. Tidak pakai duit kan, Allah gak perlu duit. Perlunya apa? Ibadah. Nah bapak ibadah, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Ngomong, jawab. Dan 100% rata-rata terkabul. Amin. Ketiga, bapak ngucap, Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. 999 kali, terus ucap hajat. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ulangi lagi, baru yang kedua, ketiga, sampai sehari 27. Bapak lihat orang terkaya di Indonesia. Bapak lihat track recordnya, orang tuanya waktu dia susah nggak kaya. Kenapa dia sekarang kaya raya? Ya dititipin sama orang tertentu itu aja. Untuk ngelola duitnya. Nanti bapak juga begitu. Ada orang terkaya di NTT. Nah bapak nanti dititipin uangnya. Bapak tinggal kelola. Tanpa jaminan, tanpa jaminan. Kalau bisa malah tanpa pengembalian. Nah nanti bapak kelola gitu loh bos. Kebetulan kita nggak kebagian aja. Nanti pasti kebagian. Karena duit beredar kan ini banyak pak di Indonesia pak. Triliunan. Nanti bapak pasti kebagian. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada orang linglung kasih modal saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ucap lagi, ucap lagi, ucap lagi. Bisa? Insya Allah Haji. Nah paksa. Kedua. Ketiga.
bapak sama istri hubungannya harmonis gak? Harmonis Haji. Nah, bisa gak kalau bapak mau keluar rumah, wajib bapak megang istri. 9 kali kanan, 9 kali kiri. Nah, jangan lupa alat kelaminnya dicemot. Orang laki yang mau keluar rumah, remes kanan kiri dan pegang alat kelamin istri, pulangnya minimal pasti bawa duit 100 juta. Amin. Nah, coba bapak praktekin dulu. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Keempat, kelima. Bisa gak kalau bapak keluar rumah, naik kendaraan, kalau bapak punya mobil, itu bapak sambil ngeremes istri. Suami yang hobinya ngeremes istri di kendaraan, itu pulang minimal dapat 100 juta. Coba bapak ngeremes. Saya gak punya mobil Pak Haji, diangkot. Tepuk tangan dong. Haji, anak tadi Haji. Nona sepunya tadi yang sering lu lipat-lipat uang tuh Haji. Obatnya apa? Obatnya Oh apa? gampang. Colek bapak taruh di jidatnya. Pinter, colek, cerdas, normal, sembuh. Jadi bapak colek alat kelamin bapak taruh di jidatnya. Sehat, normal, sembuh, sehat 9 kali setiap hari. Nanti dia normal. Di otaknya dicolek. Tepuk tangan dong. Haji, kemanakan saya Haji sudah 5 tahun Haji tidak bisa jalan. Siapa? Kemanakan saya, Keponakan. keponakan saya Nggak bisa jalan. tidak bisa jalan. Contohnya gimana? Pokoknya sudah tidak bisa jalan dia. Umur sudah 5 tahun Haji. Saya terapkan Haji punya yang saya dapat di YouTube-nya Haji itu pakai lindung. Belut, lindung. Gitu. Dipecut 99 kali selama 99 hari. Pukul di punya kaki itu Haji. Ya, 99 kali selama 99 hari. 99 kali selama 99 hari. Ya, dipecut pakai belut. Nanti setelah itu dia didudukin. Bapak cari anjing herder, lepas tadi lari. Tepuk tangan dong. Nggak usah, nanti saya kasih centong. Man, kasih centong. Nanti dikasih centong. Nanti dicentongin, keponakan bapak dicentongin. Kasih centong man. Nanti bapak juga saya kasih centong nih, bapak nanti saya kasih uang bibit. Nah. Nanti buat manggil pak, kayak Haji Marco. Bisa manggil ratusan miliar. Kayak Roni tiap hari manggil bisa 600 juta. Nih centongnya satu lagi man. Nih centongnya nanti gini pak. Nih ganteng, nih cantik. Ganteng, datang ya. Saya lagi perlu duit nih 10 M. Bulan ini ya ganteng. Nah ini buat manggil duitnya. Ini buat keponakannya, buat kakinya biar bisa normal. 99 kali dikerok selama 99. Nanti ditepuk. 99 kali. Iya, nanti lari dia normal jalan. Amin. Nih, Ya Allah. ini buat kakinya. Ini buat bapak, buat manggil. Nanti kalau bapak udah manggil, tepuk tangan dong. Oke, terkabul ya. Amin. NTT Flores. Ya, ibu apa? Iya Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Kita kesini rumahnya di itu Lender. ya. Mau datang ke sini jualannya pengen laris. Jualan apa? Sayur Mentah matang. mentah. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, siramin di sayurannya, di cawik-cawik. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Yang beli rame-rame pada borong. Harus ada kata-kata terakhir. Untung bersih satu hari 10 juta. Iya. Nah nanti cara dalam ibu yang bekas pakai digantung di atas, dipaku, ditaruh. Nggak ada itunya loh Pak. Nggak ada tutupnya begini. Cuman iya Mas. Oh cara dalam ibu diikat pakai tiang bendera. Nggak ada
itu gitu loh Pak, nggak ada rumahnya. Oh, nggak ada plafonnya. Iya, nggak ada, cuman gelar di depan rumah orang gitu loh. Ya Pak. udah, ininya ada mejanya gak? Karpet. Oh, pakai karpet. Iya, Oh, iya. iya. Pakai karpet. Ya udah, celana dalam ibu dikalungin aja di leher, kelihatan nggak? Ntar gimana? Itu kan ibu pakai jilbab, dalamnya pakai celana dalam. Ada. Nah, kedua, Ya. ibu selama dagang wajib nggak boleh pakai celana dalam dan nggak boleh pakai BH. Nanti orang yang pada beli, wow, pada antri semua. Gak beli sayuran, cuman mau nengokin ibu doang. Gimana sih Pak? Sambil nengokin ibu, sayang kan kalau nggak belanja sayur. Belanja. Iya. Ada lagi? Itu sama itu saudara saya juga nggak bisa jalan Pak. Sama, nanti dipakein belut. Oh, Pakai belut, gitu. pakai belut. Yang Katanya- penting dagangan ibu dulu aja ngutama, Bu. Iya. Yang penting Dagangan jualan saya dulu. dulu Pak. Duit Lancar. nggak ada saudaranya. Iya, Ibu urusin dulu, ibu dulu, keponakan Iya. biarin aja. Iya. Terus apa lagi? Udah cuman gitu aja. Iya dong, yang penting pokoknya ibu wajib selama dagang nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Lihat penjualannya, wow luar biasa, naik terus. Semua orang lihat ibu, wow belanja lagi. Nanti kalau udah rame baru ibu pakai celana dalam. Nanti sepi lagi, copot lagi. Sip, tepuk tangan dong. Yo, bapak apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Cecep Pak Haji yang Ya. kemarin Pak Haji. Enggak nih Pak Haji, saya selama privat kemarin saya udah jalanin. hah, Saya jalanin kan saya sudah nggak mau belayar Pak Haji. apa? Saya sudah nggak mau belayar. Nggak mau berlayar. Ya, tapi job itu banyak Pak Haji. Order itu, Iya. orderan. Iya. Bapak maunya gimana? Saya kan udah bilang sama Pak Haji, saya pengen di darat. Saya mau di darat, saya mau usaha di darat. Yang saya hari-hari saya minta kan hanya ada orang lindung yang datang yang Kasih uang. ngasih uang sama saya tanpa jaminan, tanpa Tanpa pengembalian. pengembalian. Itu yang saya ulang-ulang. Ya, Tapi yang datang Pak Haji job terus. job terus. Yang dikasih gaji saya 15 juta, 14 juta, tapi saya tetap masih nggak mau. Nah, Saya kekeh hati saya pengen stop belayar. Ini maaf Pak Haji, saya ke situ Pak Haji ya. ya. Nggak apa-apa itu figuran, Pak. Ya maka maaf Pak Haji, ini Iya. job yang dikasih job Pak Haji. Ya, Tapi saya yang tadi jam 8 saya harus ketemu sama orang kantor. ya, Maaf Pak Haji. ya. Oh iya. Alhamdulillah. Tapi saya masih nggak mau Pak Haji. Iya. Ini dia kasih gaji saya 15 juta. 15 juta. Iya. Ya udah nggak apa-apa, Bapak panggil lagi. Alhamdulillah ada orang linglung kasih saya 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Terus ini namanya figuran. Ya, ini saya Pak Haji, makanya saya ke sini dapat job ini saya dari istri saya kan 2 kan Pak Haji saya bilangnya. Ya. Saya dari pas. Kenapa nggak nambah lagi 1,3? Jangan dulu Pak Haji, bentar Pak Haji. Oh iya. Bentar, Pak Haji. Nambah 4 lah. Jangan dulu Pak Haji. Oh jangan. Bentar, 5. Jangan dulu Pak Haji. Iya. Tunggu. 6. Jangan sih. 7. Jangan. Tunggu hajat terkabul. Baru 7. Jangan enggak Pak Haji. Oh iya. Enggak. Nah, jadi saya mau gini Pak Haji, maksudnya sekarang saya pengen bagaimana Pak Haji? Kalau itu diterima dulu gimana? Saya tetap, hati saya memang sudah kekeh. Saya tidak mau belayar. Saya sampai disangka orang gila Pak Haji, sama anak saya. Ini Papa kok kenapa gaji 15 juta, ada yang 15 juta, ada yang 16 juta, 14 juta, tetap saya tolak. Boleh. Pokoknya aku, apa kata prasangka hambaku. Kalau hambaku yakin, aku juga yakin kata Allah. Kalau hambaku ragu-ragu, aku juga ragu-ragu. Ya udah Bapak sebut aja ada orang linglung kasih saya modal 10 miliar tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Itu hari-hari Pak Haji. Tiap hari, sehari 27 kali. Iya Pak Haji, itu Bisa? Bisa Pak Haji. Boleh, itu figuran aja. Pak Haji, Ya, saya mohon doanya ya Pak Haji. terkabul ya. Pak Haji, Ya. Istri nggak jadi 7. 2 Pak Haji. Oh iya. Nanti nambah. Ya. Kasih, Tepuk Haji. tangan dong. Wow. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perkenalkan Pak Haji, Ibu Imas dari Bandung. Pertanyaannya apa, Bu Imas? Saya pertama kali ke sini, tapi saya lihat Pak Haji dari YouTube. Waktu tanggal 13 Agustus, saya mohon izin udah mengamalin dari pertama sampai sekarang tanggal berapa ya? Tanggal 12. Tanggal 11 bulan 11 Iya. 2024. Tanggal bagus ya. Iya. Tanggal 11 bulan Iya. 11. Perasaan hati saya gembira mau kesini dari kemarin. Gembira. Iya, pengen ketemu sama Pak Haji. Nih udah ketemu. Ibu gembira, saya ngaceng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gubrak. Sekarang udah ketemu sama Pak Haji gitu, seneng hati gembira gitu ya. Ibu senang. Pak Haji, apa namanya? Saya waktu udah mengamalin berapa hari? Udah ngamalin 15 hari, saya kirim ke Pak Haji di BRI untuk sodako anak yatim. Tapi saya kirimin lagi ke WA-nya Bu Ai, tapi nggak ada balasan. Nggak ada balasan. Kemungkinan recehan. Recehan. Emang Ibu sedekahnya berapa? Ya itu 70.000. 70.000. Ya, itu sedekah subuh gitu. Subuh. Pak. Ya alhamdulillah barusan saya udah sedekah untuk Jumat berkah. Jumat berkah. Ya sama sedekah. Berapa sedekah Jumat berkah? 1 juta. 1 juta. Jadi Bapak dan Ibu paksain setiap hari Kamis atau Rebo, paksain sedekah untuk Jumat barokah. Bedanya apa yang sedekah Jumat barokah sama enggak? Sedekah hari Jumat tuh seperti sedekah di bulan Ramadan. Nah Ibu nanti beda. Paksain ya. Setiap Kamis malam Jumat atau Rebo malam Kamis. Kan besok Kamis kan. Nah buat Jumat barokah. Terus sama Ibu tinggal di mana? Di Bandung Pak Haji. Di Bandung. Coba Ibu paksain besok tanggal 26. Kan tanggal 26 besok kan anak yatim mau berangkat umroh. Ya. Hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis, ya. Nah coba Ibu paksain datang ke RDAY. Nah nanti Ibu ijab, manjur Bu. Alhamdulillah. Saya belum pernah dengar tamu RDAY ijab sama Allah, diaminin sama anak yatim yang mau berangkat umroh, hajatnya lemot. Belum pernah. Belum pernah dengar hajatnya tidak terkabul, belum pernah. Nah coba Ibu paksain besok hari Kamis. Hari Kamis tanggal 26. Tanggal 26 September kita berangkatin anak yatim umroh, 60 anak yatim umroh. Nah Ibu berangkat, Ibu ijab. Nah Ibu ijab apa hajatnya, bebas. Ya, Pak. Pak Haji boleh gak kalau aku tukar tambah suami? Boleh, bebas. Nanti Ibu ijab ya. Sekarang Pak Haji saya bawa centong dari rumah. Kemarin teh waktu mau berangkat, saya teh udah nyari, kata saya teh pengen dicoba dipraktekin gitu yang seperti CD sama itu mah udah gitu. Alhamdulillah gitu ada keberkahan gitu. Mana centongnya? Ini Pak Haji bawa 2, malahan tadi pagi saya udah niat hari Kamis ke sini, tapi ini saya bawa temen satu dari Bandung, ada yang ngasih centong pagi-pagi, tapi belum saya pakai gitu. Ya. Yang baru mah. Jadi Ibu kesini berdua? Jadi bawa 2. Enggak, Ibu kesini berdua apa sendiri? Berdua ini sama ini. Kok mau temennya dibawa? Ya, ini Pak. Masalah? Ketipu. Oh iya. Ini bukan kayu jati yang ini. Oh itu bukan. Ya ini kayu jati, ini bukan. Oh ini bukannya. Nggak apa-apa. Jadi sekalian mau minta uang bibit. Ya, dari Pak tadi kasih Haji. ya. Tadi kasih. Ya. Nih, tadi kasih. Ini temen kamu. Man, kasih centongnya 2 Man. Alhamdulillah. Centongnya 2 kasih. Nih. Ya makasih Pak Haji. Tuh, temennya 1. Alhamdulillah. Ya, sip. Alhamdulillah Pak Ya, Haji. ya. Terkabul ya. Ya. Ya, terkabul ya. Ya, Alhamdulillah. terkabul. Ya, terkabul. Dah nggak apa-apa. Mak lampir ngamuk.
Tepuk tangan dong. Wow. Makasih Pak Haji. Yo, pertanyaan apa Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Said dari Bali, Pak Haji, yang kemarin hari Sabtu ikut. Pertanyaannya apa Pak? Ya, pertanyaan satu aja, cuman mohon izin sebelum ajukan pertanyaan ada sedikit apa itu yang mau disampaikan, Haji. Pertanyaan apa? Mau nyampein sesuatu bentar dikit ya boleh, Haji? Apa? Mau nyampein sesuatu. Mau nyampein Ya, sesuatu. yang saya nanya, rasakan nyampein apa? Yang saya rasakan setelah saya jalani ilmu RDAI itu ada perubahan ekstrim dalam kehidupan saya sehari-hari, Pak Haji. Ya, Bapak meraktekin ilmu RDAI apa? Ada celana dalam sama kaos dalam yang dibalik. Ya. Istri juga dibalik semua. Terus BH sama CD dibalik. Ya. Terus malam meskipun nggak pas jam 00 tapi tiap malam mandi tertawa 41 kali mandi. Ya. Mandi itu sama tahajud, cuman baca Qur'annya masih 2 juz, belum bisa banyak, Haji. Yang mau saya sampaikan tadi yaitu setelah saya jalanin itu ternyata bisa merasakan saya sama istri itu ada rasa seneng yang udah lama sekali nggak dirasain, Haji. Jadi istri saya itu sudah 4 bulan ini katanya seneng banget, ternyata sudah nggak pernah lagi ngoyak-ngoyak saya untuk sholat, jadi jadinya tadinya istrinya tuh ngoyak-ngoyak terus. Ya, sholat Pak, sholat Pak, sholat. Sholat Pak, sholat. Jangankan Setelah kenal ilmu RDAI tanpa dioyak-oyak udah sholat sendiri. Alhamdulillah. Wow, tepuk tangan dong. Wow. Luar biasa. Itu sudah 10 tahun lebih seperti itu. Setelah usaha saya dulu bangkrut, itu akhirnya salat itu seperti itu, Pak Haji. Dan 4 bulan terakhir ini baru salat lagi seperti lebih baik lagi seperti dari dulu itu. Iya. Ya, Pak Haji. Terus sholatnya ditingkatin Pak, maksudnya tepat waktu. Dia qobliyahnya dikerjain. Pak Haji. Sebelum azan Bapak udah duduk di masjid. Itu yang belum bisa, Pak Haji. Iya, jadi orang yang sholatnya tepat waktu, dia qobliyahnya dikerjain, sebelum azan udah duduk di masjid, saldonya nggak pernah di bawah 1 M, nggak pernah. Apalagi dia bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, maksa baca Quran, saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Istri yang hobinya nyuapin suami, makannya suami disuapin. Misalkan di mobil, kita beli di rumah makan Padang, makannya di mobil sambil disuapin suaminya di mobil. Pesan prasmanan di Padang, nah dibawa ke dalam mobil, suaminya disuapin di mobil. Itu saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Kalau suaminya pipis, istrinya lari-lari ke toilet, langsung dicebokin tuh alat kelaminnya suami pakai tisu. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Mandiin suaminya telanjang bulat, istrinya nggak telanjang, mandiin. Saldonya nggak pernah di bawah 1 M. Mudah-mudahan istri saya lihat. Sambil diucapin di ubun-ubunnya, saldonya nggak pernah di bawah 1 M.